Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rahmadani Azahra. Nomor pokok mahasiswa saya 18360211016. Saya dari kelas 18 Publik A1 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang peranan manajemen perubahan. Yang pertama, peranan manajemen perubahan merupakan suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervensi atau konsultan. Yang kedua, peranan manajemen perubahan tidak dapat dilakukan dalam kehidupan manusia. Dimulai dari dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya manajemen perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan sampai ke administrasi pemerintahan. Yang ketiga, peranan manajemen perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik. Penanganan situasi yang buruk dapat menyebabkan yang pertama, timbulnya frustasi dan bukan strategi yang baik. Yang kedua, biaya implementasi menjadi meningkat. Yang ketiga, hilangnya manfaat dari perubahan yang diharapkan. Yang keempat, konsekuensi perubahan terhadap manusia dapat menjadi lebih besar. Yang kelima, motivasi dalam organisasi menjadi menurun karena orang merasa bimbang. Yang keenam, resistensi terhadap perubahan ke depan karena orang merasa takut menghadapi perubahan yang sedang berjalan. Konsep manajemen perubahan menurut Profesor Dr. J. Winardi SE. Perubahan yang sifatnya gradual, inkremental, dan yang terfokuskan secara khusus pada umumnya mencari cara yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, perubahan yang bersifat revolusioner, mendadak drastis, mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas bekerja organisasi. Contohnya, reengineering, restrukturisasi, dan inovasi. Tipe-tipe perubahan. Yang pertama, perubahan yang rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan dan nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dan berinovasi. Macam-macam perubahan. Yang pertama ada perubahan berencana, meliputi perubahan yang disengaja atau direkayasa pihak manajemen. Selanjutnya ada perubahan penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat. Lalu ada usaha perubahan untuk mengumpulkan atau menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Selanjutnya ada perubahan yang dilakukan secara sengaja, lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri. Yang kedua ada perubahan tidak berencana, meliputi perubahan karena perkembangan zaman atau perubahan secara tiba-tiba. Mengapa seseorang takut perubahan? Resiko merupakan alasan yang sering kali terdengar. Karena resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib seseorang dari seseorang yang pengangguran menjadi orang yang berpenghasilan, tentulah perlu adanya perubahan. Misalnya, seseorang tersebut melamar pekerjaan di perusahaan orang lain atau membuat usahanya sendiri. Yang kedua, ada perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk akan mengikuti seseorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Pentingnya perubahan. Dalam melakukan perubahan perlu adanya keberanian. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan yang sulit dengan segala resiko yang bisa mencegah seseorang mengalami perubahan. Yang kedua ada imajinasi. Imajinasi diperlukan untuk melihat gambaran ke arah mana proses perubahan dilakukan. Selanjutnya ada komitmen. Komitmen perlu dilakukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi kesulitan dalam usahanya. Faktor pendorong perubahan. Yang pertama ada perubahan teknologi yang terus meningkat. Yang kedua, persaingan semakin intensif dan global. Yang ketiga, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut.
Yang keempat, ada persaingan semakin banyak tuntutan. Yang kelima, ada profil demografis negara berubah. Yang keenam, ada pemegang saham meminta lebih banyak nilai. Perlunya perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kuatnya dorongan eksternal dan karena adanya kebutuhan internal. Perubahan juga berpeluang menghadapi resistensi baik individual maupun organisasi. Tujuan perubahan terencana di suatu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi agar dapat menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain mengupayakan perubahan karyawan. Memahami manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dan proses perubahan tersebut. Sekian presentasi peranan manajemen perubahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.